Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nabtadi'u bi bismillahirrahmanirrahim wa bihamdihi wa syukrihi ala kulli hali wa ni'mah. Ya hayyu ya qayyum ya dzal jalali wal ikram. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Wassalatuhu wassalamuhu ala kashifil kurab wa ala alihi wa sahbihi adada ma sabbahaka wa qaddasaka wa sajadalaka wa 'azzamaka min yaumi khalaqtad dunya ila yaumil qiyamah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Saudara-saudaraku rahimakumullah, di sini saya hanya ingin tabarukan atau ngalap barokah dari kisah keteladanan Syekh Hatim Al-Ashram. Suatu ketika guru beliau, yakni Syekh Syakik, bertanya kepada Syekh Hatim, "Wahai Hatim, sejak kapan kamu bersama denganku?" Kemudian Syekh Hatim berkata, "Sejak 33 tahun." Lalu Syekh Syakik berkata, "Apa yang sudah kamu pelajari bersamaku?" Kemudian Syekh Hatim menjawab, "Saya belajar 8 masalah." Kemudian Syekh Syakik berkata, "Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Selama ini umurku berlalu bersamamu, sedangkan kamu hanya mempelajari 8 masalah saja." Lalu Syekh Hatim menjawab, "Wahai guruku, saya hanya belajar 8 masalah, dan saya tidak suka berbohong kepada panjenengan." Lalu Syekh Syakik berkata, "Jelaskan 8 masalah tersebut." Kemudian Syekh Hatim berkata, "Yang pertama, saya melihat pada makhluk. Saya melihat mereka bersama dengan kekasihnya sampai pada kubur. Ketika tiba di kubur, maka kekasihnya akan berpisah dengannya. Maka saya menjadikan amal kebaikan sebagai kekasihku, sehingga amal kebaikan masuk ke dalam kubur bersamaku. Intinya adalah yang akan menemani kita di dalam kubur itu hanyalah amal kita. Maka mumpung kita masih hidup, mari kita memperbanyak amal kebaikan kita, sehingga kelak yang akan menemani kita adalah amal kebaikan." Yang kedua, saya melihat pada firman Allah, "Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa." Al-ayah. Maka saya meyakini bahwa firman Allah hak. Maka saya bersungguh-sungguh menahan hawa nafsu saya, sehingga taat kepada Allah menetap di dalam diri saya. Intinya adalah orang yang takut kepada Allah dalam artian taat menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, serta menjaga hawa nafsunya karena Allah, maka akan mendapatkan surga. Yang ketiga, saya melihat pada makhluk. Saya melihat mereka memiliki sesuatu yang berharga dan kadar yang mereka banggakan dan mereka jaga. Kemudian saya melihat di dalam firman Allah, "Ma 'indakum yanfadu wa ma 'indallahi baqu." Al-ayah. Maka ketika saya memperoleh sesuatu tersebut, maka saya arahkan kepada Allah sehingga tetap terjaga di sisi Allah. Intinya adalah segala sesuatu yang Allah berikan kepada kita, walaupun itu perkara duniawi, ketika kita gunakan sesuai dengan syariat Allah, maka akan tetap terjaga di sisi Allah. Namun ketika kita gunakan semau kita tanpa mau memperdulikan syariat Allah, maka akan sia-sia. Yang keempat adalah saya melihat pada makhluk. Saya melihat sudut pandang mereka adalah pada harta, keturunan, kemuliaan, dan nasab. Kemudian saya perhatikan itu tidak ada apa-apanya. Saya melihat di dalam firman Allah, "Inna akramakum 'indallahi atqakum." Al-ayah. Maka saya mengamalkan ketakwaan, sehingga saya menjadi hamba yang mulia di sisinya. Intinya adalah Allah memuliakan kita hanya memandang dari segi ketakwaan kita, bukan dari segi harta, kedudukan, ataupun jabatan yang kita miliki. Yang kelima, saya melihat pada makhluk.
sebagian mencela pada sebagian yang lain, melaknati pada sebagian yang lain. Sumber dari hal tersebut adalah hasad, sumber utama dari permusuhan di muka bumi ini. Serta hasad menunjukkan tidak syukur dan tidak ridha dengan apa yang Allah tetapkan. Na'udzubillah min dzalik. Yang keenam adalah saya melihat pada makhluk. Saya melihat sebagian menzalimi pada sebagian yang lain, membunuh pada sebagian yang lain. Kemudian saya melihat pada firman Allah, inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa, al-ayah. Maka saya hanya memusuhi syaitan. Saya bersungguh-sungguh menjauhinya karena Allah telah menetapkan bahwa setan adalah musuh saya dan saya tidak memusuhi selainnya. Intinya adalah Allah memerintahkan kita untuk memusuhi dan menjauhi syaitan. Sedangkan dengan sesamanya, dengan yang lain, kita harus saling menyayangi, saling mengasihi, dan tolong-menolong di dalam kebaikan. Yang ketujuh, saya melihat pada makhluk. Saya melihat mereka mencari sesuatu yang remeh. Mereka merendahkan diri mereka sehingga terjerumus dalam sesuatu yang tidak halal baginya. Kemudian saya melihat di dalam firman Allah, wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, al-ayah. Maka saya meyakini bahwa saya termasuk dari binatang yang rezekinya ditanggung oleh Allah. Maka saya menjalankan kewajiban saya dan tidak memandang apa yang saya peroleh di sisinya. Intinya adalah bahwa segala sesuatu di muka bumi ini rezekinya telah ditanggung oleh Allah. Kita manusia juga termasuk binatang karena al-insanu hayawanun natiqun. Manusia adalah binatang yang bisa berpikir. Maka tugas kita sebagai hambanya adalah fokus menjalankan kewajiban kita kepadanya, bukan memandang pada apa yang akan kita peroleh di sisinya. Yang kedelapan, saya memandang pada makhluk. Mereka tawakal pada sebagian yang lain. Ada yang pada usahanya, pada perdagangannya, pekerjaannya, kesehatan badannya, dan sesamanya. Kemudian saya memandang pada firman Allah, wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh, al-ayah. Maka saya tawakal kepada Allah sehingga Allah lah yang mencukupi saya. Intinya dalam hidup ini memang kita harus berusaha. Namun usaha itu hanya sebuah perantara, bukan sebagai tempat pedoman kita. Karena pedoman kita, tawakal kita hanya kepada Allah semata. Kemudian Syekh Syakik berkata, wahai Hatim, semoga Allah memberikan taufik kepadamu. Sungguh saya telah melihat di dalam kitab Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Kemudian saya menemukan bahwa semua macam kebaikan dan agama berpusat pada 8 hal tadi. Maka barang siapa yang mengamalkan ke-8 hal tersebut, sungguh dia telah mengamalkan ke-4 kitab sekaligus, yakni kitab Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkan ke-8 hal tersebut. Semoga Allah menjadikan kita hamba yang mendapatkan ridhonya, yang mendapatkan sa'adah fid dharain. Wallahu a'lamu bishawab, wal 'afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.